berada di samping manggar, dan ini kita akan memperlihatkan cara mengayun dan memukul yang tepat. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton sampai selesai videonya, karena di sini ada beberapa teknik yang harus kita perlihatkan. Oke. Sepuluh, 20, 30, 40, 50. Jadi kawan-kawan, kalau kita mengayun, kita harus hitung ya. Terserah bagaimana cara kita menghitung supaya apa fungsinya kalau kita hitung, supaya kita tahu ilmunya ya, agar kita bisa memahami manggar yang akan kita olah itu. Misalkan kita sudah lakukan pengayunan selama 30 kali, 50 kali, atau 60 kali, lantas tidak ada hasil, ya mungkin metode itu kita akan robah pada manggar atau pohon aren yang sama. Mungkin kita akan naikkan naikkan pengayunannya, atau kita kurangi. Jadi itu fungsinya kita hitung ya kawan-kawan. Jadi hitunglah sesuai dengan standar yang kawan-kawan sudah biasa lakukan ya. Hitung supaya ditahu bagaimana hasilnya ketika kita lakukan pengayunan dengan jumlah seperti itu. Apakah hasilnya baik atau buruk? Kalau hasilnya baik ya kita pertahankan ya, tidak ada masalah. Tapi kalau hasilnya buruk kan tentunya kita akan melakukan penelitian dan proses ya. Kita harus belajar memahami manggar kita itu apa yang mereka butuhkan. Oke kawan-kawan, jadi mungkin itu sedikit tips ya dari saya, dari manggar hitam, cara mengayun. Jadi tidak menentu, tergantung keinginan dari manggar itu. Kalau manggarnya bandel ya kita harus pelajari apa yang dibutuhkan oleh manggar bandel ini. Apakah pengayunannya yang harus dinaikkan, atau durasi pemukulannya harus dinaikkan, atau teknik pemukulan yang bagaimana yang dibutuhkan. Kita harus bisa memahami. Jadi itu ya. Jadi itu untuk mengayun. Nah, untuk selanjutnya saya akan perlihatkan juga cara memukul. Oke kawan-kawan, langkah selanjutnya adalah pemukulan. Jadi kawan-kawan, di sini ada dua kendala kita dalam memukul. Tentunya yang pertama adalah ini ya, antara manggar dengan batang. Ini adalah kendala kita saat memukul, karena yang di daerah sini susah kita pukul karena terhalangi oleh batang. Dan yang kedua di sini adalah ini pohon kayu. Pohon kayu ini kawan-kawan menghalangi, ya, menghalangi, sudah pasti menghalangi.
Jadi daerah sini tidak kita pukul karena terhalang oleh pohon kayu ini. Jadi bagaimana cara memaksimalkannya? Ya, kita perbanyak pengayunan kalau keadaannya seperti itu. Kita perbanyak pengayunan ya. Dan yang terlihat, yang terjangkau oleh pemukul kita itu harus pemukulannya maksimal. Maksimal ya. Jadi pemukulan juga ini sangat penting. Sangat penting dalam pengolahan manggar. Jadi kalau pemukulannya tidak tepat dan tidak sesuai, apakah terlalu keras atau terlalu lembek atau kurang durasi, itu sangat berpengaruh. Jadi di sini juga kita butuh mempelajari manggar kita. Tentunya kalau pemukulan tidak bisa kita hitung, jadi kita pakai timer saja kawan-kawan. Misalkan kita gunakan waktu pemukulan kita 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi tergantung kawan-kawan, tapi kita harus tentukan ya. Misalkan manggar kita sebelumnya kita sudah pukul dan durasinya dalam 2 menit atau 3 menit lantas tidak berhasil. Jadi situ kita belajar kawan-kawan. Berarti ada yang salah ya. Apakah durasinya harus dinaikkan atau diturunkan? Jadi memang menentukan waktu, menentukan jumlah dari pengolahan manggar kita, baik pengayunan, pemukulan, itu penting karena dari situ kita bisa belajar ya. Dari situ kita belajar karena menurut pemahaman saya, manggar itu tidak ada yang tidak mengeluarkan air nira. Itu pemahaman saya. Semuanya bisa mengeluarkan air nira. Cuma perbedaannya setiap manggar itu ada yang bisa menghasilkan nira banyak, ada yang bisa hanya menghasilkan sedikit. Hanya itu. Tapi ya sebenarnya manggar itu semuanya menghasilkan nira ya. Semuanya menghasilkan nira. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih manggar. Kalau ada manggar langsung kita hajar saja. Nanti di situ kita akan mempelajari bagaimana prosesnya, apa yang dibutuhkan oleh manggar itu, dan dari situ kita akan tahu ketika kita sudah mengolahnya ya. Jadi saat ini mungkin sudah terlalu panjang saya bercerita. Kita nanti setelah manggar ini saya potong, nanti saya perlihatkan hasilnya pada kawan-kawan. Jadi lihat saja video selanjutnya di part 2 ya, tentang pemotongan. Jadi untuk mengakhiri video saya, mungkin saya praktekkan pemukulan sebentar. Nanti kawan-kawan yang melanjutkan sampai terpenuhi kebutuhan manggarnya, karena tidak bisa kita tentukan karena tergantung juga panjangnya dengan manggar. Durasinya tergantung dari berapa besar dan kecil dan berapa panjang dan berapa pendek manggarnya. Jadi itu durasinya tergantung dari manggarnya juga. Jadi saya kasih saja contoh. Setelah itu teman-teman sudah tahu dan teman-teman tinggal melanjutkan pada manggarnya masing-masing.
Oke, tadi saya sudah pukul ya. Nah, jadi ini saya sudah pukul dari pangkalannya ya, dari sini sampai sini, jadi sekitar 1 jengkal lebih sampai sini saya sudah pukul ya. Nah, terus kita lanjut ke atas 1 jengkal atau 1 jengkal lebih, tergantung kebiasaan kita. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya, kita punya tahapan ya, seperti melewati tangga kalau memukul. Nah, sini, dari sini ke sini itu satu kali satu tangga. Nah, naik tangga berikutnya dari sini ke sini itu satu tangga, artinya dari ini sekitaran ini sejengkal ini semuanya sebisanya terpukul semua, terkena semua pukulan. Nah, setelah sudah terkena semua, kita lanjut sini ke sini sejengkal. Jadi kita terus, jadi usahakan semuanya terkena ya. Diameternya terkena semua pukulan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi begitu, satu jengkal ya, sejengkal lagi. Setelah sejengkal tadi semuanya lanjutkan lagi sejengkal ke sini. Nah, kalau sudah selesai, sudah sampai di ujung, tinggal kita tutup di bawah ya, terserah kita, tapi tinggal kita tutup ya. Gitu. Nah, setelah itu kalau sudah kita pukul, kita bisa mainkan lagi, tergantung kebiasaannya kita ingin berapa kali pengayunan begitu. Beda manggar, beda teknik, jadi begitu saja intinya ya. Yang penting metode-metode pengayunan dan metode pemukulan kita sudah paham. Nah, jadi tinggal kita mainkan di situ saja, mainkan agar kita bisa mencapai target kita dengan maksimal. Oke.